Memang ada kandungan di dalam nanas itu yang bisa menyebabkan kontraksi, benar. Oh, Nah, tetapi kesalahan pemahamannya yang nggak diketahui orang, jumlahnya itu sebenarnya dia harus cukup banyak sehingga dia bisa menimbulkan kontraksi dan keguguran. Dan satu lagi yang paling sering tuh Karin, yang kadang-kadang sering jadi pertanyaan, suaminya nggak boleh mancing, nanti anaknya amit sumbing katanya. gitu. Itu banyak beredar di masyarakat dan itu mitos. Mata minus nggak bisa lahiran normal, mitos atau fakta tuh dok? Fakta dan mitos bersatu menjadi satu. Benar, jadi gini, ada beberapa kasus di mana orang minus itu memang nggak boleh melahirkan normal, nggak boleh mengedan. Apakah USG biasa tanpa feto maternal bisa lihat perlengketan? Baik, saya langsung jawab nih. Langsung aja dok. Apakah USG biasa bisa melihat perlengketan tanpa USG feto maternal gitu maksudnya? Jadi sebenarnya semua USG itu bisa melihat perlengketan kalau memang yang melakukan itu cukup kompeten dan berpengalaman gitu. Tapi memang biasanya yang berkompeten dan pengalaman itu adalah dokter-dokter yang memang sudah lebih terlatih, yang mengalami, yang mendalami ataupun melakukan pendidikan lanjutan ya. Ya dalam hal ini memang kalau di dokter kandungan itu yang paling berkompeten untuk melakukan USG sampai melihat yang lebih detail-detail lagi ya dokter-dokter spesialis kandungan yang konsultan feto maternal. Jadi, tapi kalau pertanyaannya apa memang harus feto maternal? Enggak juga. Sebenarnya kalau di USG biasa juga, kalau memang dokternya terampil dan memang terlatih, bisa kita lihat perlengketan itu. Promil pakai BPJS di klinik dokter, bisa apa enggak? Promil pakai BPJS. Ini orang BPJS kira-kira bisa enggak? Nah, kalau saya jawab ya, sepengetahuan saya, promil itu sampai saat ini bukan, promil itu maksudnya program hamil ya Mas Raka ya. Jadi program hamil itu bukan dianggap sebagai satu penyakit ya. Jadi ya nggak dianggap sebagai satu hal yang perlu ditanggung gitu. Karena memang ya sampai saat ini BPJS setahu saya nggak menanggung program hamilnya. Tapi begini mungkin, kalau memang ketidakmampuan mendapatkan anaknya itu karena sesuatu kondisi kesehatan. Misalnya ini ada miom nih, sehingga dia nggak bisa hamil. Ya miom itu yang kita atasi. Dan itu ditanggung oleh BPJS, baik itu dengan operasi atau terapi hormon, sebenarnya itu bisa ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau gujuk-gujuk kita datang ya, misalnya dokter saya mau program hamil menggunakan BPJS, ya enggak lah, karena kan untuk mendapatkan keturunan itu bukan dianggap sebagai suatu penyakit ya, gitu. Tidak mendapatkan keturunan atau belum mendapatkan keturunan itu saat ini bukan dianggap sebagai penyakit, tapi dianggap sebagai satu pilihan. Tapi sebenarnya kalau misalnya pun kayak dokter bilang tadi, jaga pola hidup, terus tonton aja tuh konten-konten dokter persiapan hamil segala macam, itu udah bisa juga sih sebenarnya. Jadi lumayan membantu ya kan, lumayan kan dokter. Iya lumayan. Dari Lisa_22SE, dok udah lewat HPL tensi 160/106, udah di jadwal operasi tapi kamar penuh. Kalau BPJS bisa pindah RS dok? Kalau BPJS bisa pindah rumah sakit, maksudnya begitu. Kalau setahu saya, pengalaman saya selama ini sebagai praktisi, ya bisa. Apalagi kalau memang kasusnya tidak bisa dikerjakan karena memang keterbatasan tempat, biasanya otomatis akan dilakukan perujukan. Kalau memang harus dilakukan tindakan. Apalagi kalau ini tadi tensinya 160 ya. Ini merupakan suatu kasus hipertensi dalam kehamilan, kemungkinan preeklamsi yang memang mengharuskan bayinya untuk dilahirkan lebih cepat mungkin. Ya nggak apa-apa, bisa pindah dan itu biasanya akan diatur oleh apa ya istilahnya, ada sistem rujukan nanti di masing-masing rumah sakit. Boleh. Dari Rizka AA30_, dok kira-kira kalau mau USG berapa minggu ya? Soalnya saya mau USG. Pertanyaannya tadi, USG pertama sekali kapan sebaiknya dilakukan ya? Kalau sebaiknya sih telat 2 minggu itu sebenarnya adalah waktu yang paling tepat untuk melihat USG pertama sekali. Karena pada saat ini ada beberapa informasi yang penting sekali untuk kita ketahui ya pada awal kehamilan. Yang pertama, benar hamil enggak? Itu tadi sudah kita pernah bahas. Yang kedua, ini hamilnya di dalam kandungan atau enggak? Gitu. Nanti ini merupakan informasi yang paling penting pada waktu pemeriksaan USG di awal kehamilan. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang tepat, sebaiknya telat 2 minggu atau 3 minggu lah. Dengan kita udah tes pack dulu ya? Ya, dengan tes pack positif, telat 2 minggu atau 3 minggu itu
merupakan waktu yang paling tepat menurut saya untuk dilakukan pemeriksaan USG pertama sekali. Dari Cinnamon Flow. Asik. Kalau mau SC tapi nggak ada kendala kepada ibu dan janin, bisa di cover BPJS dokter. Nah, nih pertanyaannya ini penting dan sering buat pusing juga. Tapi saya senang sekali nih pertanyaannya. Dari siapa tadi? Cinnamon Flow. Cinnamon Flow, salam kenal ya. Jadi gini, ini namanya sex by request ya Karin. Bahwasanya pasien minta operasi tapi sebenarnya nggak ada indikasi. Yang pertama, sebenarnya kalau secara umum boleh. Ya, namanya sex by request itu memang ada orang-orang yang memang menginginkan untuk dilakukan tindakan operasi, itu memang hak dia. Tapi kalau itu menggunakan biaya pribadi. Kalau kita menggunakan BPJS, menggunakan uang pemerintah lah istilahnya nih ya tentu saja ini tidak diperkenankan ya. Tapi saya nggak melihat di situ sih. Saya bukan melihatnya karena ini memakai uang siapa atau uang siapa. Tapi kembali lagi kayak saya bilang tadi, melahirkan normal itu kan lebih baik kalau memang semuanya bagus. Jadi ngapain kita minta operasi? Itu yang pertama. Dan kalau kedua pertanyaannya, apakah ini ditanggung BPJS atau enggak? Enggak. Dan ini harus benar-benar diketahui oleh masyarakat luas agar jangan nanti bertengkar. Berarti nggak sekali dua kali ada pertanyaan Sering gini ya dok? sekali. Sering sekali kadang-kadang gini permasalahan yang kadang kita hadapi sebagai dokter ini kan kita bingung ya. Ini benar-benar dilema sekali. Ini dia minta operasi. Satu sisi ini kita tahu dia bisa normal dan kita kan biasanya kan kita edukasi untuk supaya dia melahirkan normal. Tapi jujur aja ya. Kan seperti saya katakan, ilmu pasti yang memastikan ini bakal normal atau enggak itu kan enggak ada. Artinya walaupun kita yakin ini benar-benar normal, bisa aja ini gagal. Dan yang membuat tenaga kesehatan itu dokter itu kadang pusing sampai setengah mati itu kalau amit-amit jabang bayi nih, kita udah membujuk-bujuk nih normal, terus terjadi suatu kondisi yang tidak diinginkan. Ini yang paling sulit sekali. Gitu. Sehingga kadang-kadang itulah jadi butuh. galau sendiri dokternya. Ya, kita jadi pusing sendiri karena kayak saya bilang tadi ya kalau alhamdulillah dia lancar-lancar aja ya masuk akal. Tapi kalau terjadi sesuatu ya ini yang kadang-kadang kalau kita nggak pinter bisa terjadi permasalahan. Ya syukurnya kalau keluarga bisa memahami ya. Tapi saya pikir mungkin di inform concern di awal. Artinya kalau memang semuanya baik dan normal ya kita usahakan untuk normal. Tapi tetap kita kasih tahu tentang kemungkinan kegagalan. Sehingga ya kita katakan ini tidak bisa dilakukan operasi apalagi menggunakan BPJS ya karena semuanya baik. Tapi kalau misalnya nanti dalam perjalanannya memang ada sesuatu yang mengharuskan kita operasi, misalnya denyut jantung bayinya turun kah atau pembukaannya nggak bisa naik atau hal-hal yang sesuatu yang memang mengharuskan operasi, nggak apa-apa. Kita akan operasi dan itu ditanggung oleh BPJS. Oh berarti bisa ya dok, misalnya awalnya kita tuh lahiran normal tapi ternyata progresnya nggak seperti yang diharapkan, diputuskan sesar gitu, itu berarti sering terjadi aja gitu ya di kedokteran? Bisa terjadi. Dan yang seperti itu yang ditanggung BPJS. Tapi kalau dari awal semua pemeriksaan normal terus kita minta gujuk-gujuk operasi itu nggak bisa. Nggak bisa menggunakan BPJS maksud saya gitu. Dan sayang juga sih sebenarnya dok kalau ada kesempatan bisa lahiran normal ya dok. Dari Devi Oktarinda. Untuk perkembangan bayi, baiknya mengkonsumsi apa ya dokter untuk ibu hamil? Perkembangan bayi baiknya makan apa? Maksudnya gitu ya, konsumsi apa gitu ya Karin. Sebenarnya mungkin ada podcast yang bisa ditonton. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa-apa yang harus dilakukan supaya kehamilan bisa. Tapi mungkin kita ulang lagi ya. Makanan yang sebaiknya dimakan ketika hamil agar lebih sehat. Tidak ada aturan pasti. Ini sebenarnya tidak ada aturan pasti. Tapi aturan secara umum itu sebenarnya makan yang sehat, hindari yang nggak sehat. Dan ini bukan hanya untuk ibu hamil. Sebenarnya untuk kita semua juga harus begitu. Apa makanan yang sehat? Yang pertama sekali terutama untuk ibu hamil adalah makanan yang mengandung protein tinggi. Ya jadi kayak ikan, telur, tahu tempe, kacang-kacangan, susu. Itu bagus sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa makanan sehat? Sayur-sayuran. Ya brokoli, sawi, bayam ya. Yang lain-lain wortel ini bagus. Yang ketiga apa? Buah-buahan. Nah ini juga bagus ya. Kemudian apalagi yang perlu dikonsumsi? Vitamin dan mineral. Jadi kebutuhan vitamin dan mineral ketika hamil itu kan memang dia di atas kebutuhan normal. Itu kenapa kadang-kadang kalau kita makannya, itu kenapa kadang-kadang kebutuhan itu nggak tercukupi kalau cuma sekedar dari makanan. Gitu. Apalagi kalau yang selama hamilnya mual muntah. Sehingga itulah perlu kita menambah konsumsi vitamin dan mineral. Banyak itu contohnya multivitamin. Tapi yang paling penting ya minimal tablet tambah darah, zat besi, asam folat, vitamin D dan kalsium. Ini saya pikir
dasar dan penting sekali. Nah, itu mungkin. Kemudian yang perlu dihindari, ya sama seperti kita semua, hindari makanan yang terlalu berkalori tinggi, yang terlalu asin, terlalu manis, makanan dengan pengawet, penyedap, pewarna, zat-zat yang nggak sehat itulah. Gitu. Ultra processed food tadi Ya, benar, kan dok? ya. Oke. Makanan ultra proses. Baik. Oke, kali ini kita masuk di segmen mitos atau fakta. Nih, sekarang kalau misalnya kehamilan terus lahiran itu kan selalu ada aja mitos dari orang tua. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Sekarang kita kupas sama dokter ya dok. Baik, Karin. Oke, mitos pertama. Orang hamil nggak boleh makan nanas. Bener apa nggak dok? Baik. Mitos Ada atau benernya, fakta? Oke. ada mitosnya, ada faktanya. Jadi Oke. gini, perlu diketahui, memang ada kandungan di dalam nanas itu yang bisa menyebabkan kontraksi, benar. Oh, oke. Nah, tetapi kesalahan pemahamannya yang nggak diketahui orang, jumlahnya itu sebenarnya dia harus cukup banyak sehingga dia bisa menimbulkan kontraksi dan keguguran. Jadi kita itu harus makan nanas sekitar 8 butir agar dia bisa terjadi kontraksi. Oh. Gitu. Jadi kalau saya bilang apakah nggak boleh makan nanas, saya pikir lebih ke arah mitos. Karena nanas sendiri banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh siapa saja, terutama ibu hamil. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah jumlahnya. Jangan terlalu banyak. Kalau sekedar 2-3 potong ini banyak, bagus sekali. Vitamin C-nya bagus, seratnya bagus. Dan kalau ditakutkan terjadi kontraksi yang bisa menyebabkan keguguran, itu kita butuh makan di atas 5 butir baru bisa terjadi. Oh. Jadi lebih ke arah mitos saya pikir. Oke, itu nanas dok. Kalau duren, Duren. mitos atau fakta dok? Baik, durian itu sama seperti dengan nanas. Jadi untuk dia bisa, durian itu kan yang kita takutkan adalah kandungan alkohol yang terkandung di dalamnya gitu. Tapi tentu saja dia butuh jumlah yang cukup besar untuk bisa memang mengganggu kesehatan. Jadi kalau dia hanya makan secukupnya 2 atau 3 butir itu ya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi lebih ke arah mitos. Oke, satu lagi saya pernah dengar dok, nangka. Nangka tuh fakta atau mitos dok? Nangka setahu saya aman sih. Gitu Kalau ya, untuk dok, ya? kehamilan, justru nangka itu mungkin yang lebih kurang dianjurkan kalau misalnya ada gangguan pencernaan. Oke. Kadang-kadang nangka itu bisa menyebabkan gembung, seperti GERD, mual, dan gangguan mah lah, atau dispepsia. Jadi mungkin bukan pengaruh terhadap kehamilannya. Pada orang hamil, pada dasarnya memang gangguan pencernaan itu udah ada tanpa makan apa-apa pun ya, kadang gembung, kadang rasa penuh, rasa sebel, kadang rasa mual seperti orang GERD. Nah, kalau kita makan nangka mungkin bisa menjadi-jadi, mungkin ke situ arahnya. Tapi bukan berarti makan nangka itu bisa menyebabkan terjadi keguguran misalnya. Karena sampai saat ini setahu saya belum pernah melihat ada penelitian atau jurnal yang melaporkan bahwasanya nangka itu bisa menyebabkan itu. Itu sih saya pikir. Mitos selanjutnya dok, Baik. katanya kalau hamilnya itu runcing ke depan cowok, kalau bulat cewek, itu mitos atau fakta dok? Mitos, Karin. Oh gitu. Jadi bentuk perut itu nggak menentukan jenis kelamin. Ya, jadi bentuk perut itu sangat tergantung postur tubuh pada si ibunya. Jadi kalau dikatakan dia bulat perempuan, runcing laki-laki, itu mitos, nggak benar. Nggak benar ya Nggak dok benar. ya. Iya. Kalau potong hewan pas lagi hamil, itu mitos atau fakta dok? Akan berpengaruh sama kehamilannya? Baik, nah ini juga perlu dijelaskan nih, karena banyak sekali pemahaman di masyarakat, ya. Jangan memotong hewan suaminya, terutama apalagi istrinya yang sedang hamil, karena bisa menyebabkan kecacatan. Ini mitos, nggak ada hubungan. Ini sama dengan seperti Potong ayah. rambut juga. Potong rambut juga, katanya potong rambut nggak boleh selama hamil. Jadi ini juga mitos. Dan satu lagi yang paling sering tuh Karin, yang kadang-kadang sering jadi pertanyaan, suaminya nggak boleh mancing, nanti anaknya amit sumbing katanya. Oh gitu. Itu banyak beredar di masyarakat dan itu mitos. Nah, jadi nggak ada hubungannya. Kasian dong kalau profesinya, mohon maaf, nanti dia tukang potong ayam ya, nanti gara-gara itu nggak jadi bisa bekerja gara-gara kalau itu. dia nelayan dia nggak melaut dong berarti ya dok ya. Iya. Oke. Kalau selanjutnya ini dok, minum air kelapa benar nggak bikin anaknya jadi putih bersih gitu katanya dok? Banyak sekali orang percaya tentang manfaat air kelapa. Kalau saya pribadi juga setuju, karena kan di dalam air kelapa itu banyak terkandung terutama elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh ya, kalium, natriumnya seperti itu ya. Kemudian ada gula alami yang membuat rasanya manis.
Jadi memang air kelapa itu benar bermanfaat sebenarnya, mengganti cairan tubuh, bisa dijadikan gantinya minum. Tapi kalau dikatakan air kelapa itu membuat bayi bersih dan putih, saya kurang setuju sih. Lebih ke arah mitos. Jadi bayi yang lebih putih, lebih bersih, lebih keren dari orang tuanya itu, terutama pertama yang menentukan ya genetik lah. Ya kalau memang pingin lebih putih mungkin cari bapaknya yang bule atau yang Korea mungkin itu lebih masuk akal ya. Tapi kalau kita minum air kelapa seberapa banyak pun, tapi kalau genetiknya dari turun temurun memang mohon maaf berkulit gelap ya bakal gelap juga sih gitu. Jadi bermanfaat ya, tapi kalau bermanfaat untuk membuat putih bersih dan saya pikir lebih ke arah mitos. Oke. Selanjutnya penggunaan makeup, Dok. Katanya ibu hamil nggak boleh pakai makeup sama sekali. Mitos atau fakta, Dok? Makeup pada ibu hamil. Nah ini suatu isu yang sensitif sebenarnya, tapi mungkin harus diperjelas ya. Sebenarnya yang nggak diperbolehkan itu adalah makeup dengan kandungan-kandungan yang berbahaya. Jadi benar, bukan mitos. Tapi kalau semua alat yang mempercantik diri itu dilarang juga ya nggak benar juga ya. Artinya kan banyak juga bahan-bahan kosmetik itu yang memang sudah terbukti aman untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui, itu boleh-boleh aja. Dan nanti dilihat saja, biasanya kan kita ada beberapa kandungan yang memang tidak dianjurkan ya pada ibu hamil dipakai karena memang bisa mempengaruhi kesejahteraan. Kalau yang paling gampang sekali ya, kalau sudah katanya kosmetik yang mengandung mohon maaf merkuri nih, itu udah jelas janganlah dipakai. Ya bukan hanya merusak kulitnya nanti pada jangka panjang, memang bisa menyebabkan gangguan persarafan, tumbuh kembang pada bayi gitu. Jadi tergantung apa kandungannya. Kalau saya bilang semuanya nggak boleh, ya nggak boleh juga lah, kita harus adil ya. Tapi kalau memang kandungannya berbahaya, memang fakta jangan dilakukan. Tapi kalau memang kandungannya yang aman, silakan boleh-boleh aja. Iya sih Dok, kalau matanya minus nggak bisa lahiran normal. Iya benar nggak sih? Mata minus nggak bisa lahiran normal, mitos atau fakta tuh, Dok? Fakta dan mitos bersatu menjadi satu. Benar, jadi gini, ada beberapa kasus di mana orang minus itu memang nggak boleh melahirkan normal, nggak boleh mengedan. Itu biasanya ada beberapa kriteria yang dinilai. Yang pertama, minusnya memang tinggi sekali. Kalau dari beberapa jurnal yang saya baca itu minus 8 ke atas, 8, 9, 10. Dan itu biasanya dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan memang benar nggak boleh mengejan atau enggak, diperiksa oleh dokter spesialis mata untuk dilihat ada nggak degenerasi retina. Nah, itu suatu masalah dengan retinanya sehingga ditakutkan nanti ketika dia mengedan retinanya itu bisa lepas, kan itu bisa terjadi kebutaan. Nah, tapi kalau misalnya minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, saya pikir terlalu berlebihan kalau kita membuat itu menjadikan kita nggak berani lahir normal. Saya pikir itu mungkin terlalu ketakutan berlebihan karena biasanya yang nggak diperbolehkan untuk lahir normal adalah minusnya yang tinggi dan memang ada kelainan degenerasi retina tadi. Oke, terakhir Dok, ini agak absurd sih, tapi katanya kalau ibu hamil itu harus jaga-jaga, ngomongnya nggak boleh yang aneh-aneh. Nah itu mitos atau fakta, Dok? Jangan marah-marah, jangan. Nah itu tuh gimana tuh, Dok? Iya, tapi sebenarnya Karin, ya siapapun kita apalagi ibu hamil ya memang jangan ngomong yang aneh-aneh ya sebetulnya. Jangan ngomong yang marah-marah. Tapi itu lebih ke arah sebenarnya ya norma ya. Sebaiknya kita ya menjaga kata-kata kita. Tapi kalau ada nggak hubungan berkata-kata kotor gitu, kata kasar itu dengan kehamilan, saya sih mungkin lebih saya memang nggak menganjurkan, tapi bukan berarti itu akan mempengaruhi nanti bayinya cacat gitu kalau mengumpat, ya enggak sih, nggak ada hubungan saya pikir.